Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Taki Komputer. Di video kali ini saya akan coba mengetengahkan bagaimana cara menservis laptop HP yang di sini sistemnya sudah terkena virus. Tidak lain tidak bukan yaitu dengan cara menginstal ulang. Karena di sini kalau saya lihat juga Windows-nya sudah versi lama sekali, yaitu versi di tahun 2015, dan kali ini saya akan coba ganti dengan Windows versi di tahun 2022, yaitu 22H2 tepatnya, yang versi light, karena ini laptop mempunyai prosesor A8 7410 dengan grafis R5. Jadi ini keluaran sudah cukup lama, sudah kurang lebih 5 tahunan lebih sih. Jadi saya akan coba dengan menggunakan Windows yang cukup ringan, yaitu Windows 10 yang versi light. Tidak basa-basi, saya akan langsung eksekusi. Atau saya akan lihat juga ini bagaimana aplikasi yang sudah terkena virus, yang sudah tidak bisa jalan lagi, yaitu ini Google Chrome, dan ini juga ada Canon dari versi yang G2010. Ini sudah tampilannya sudah memutih, jadi di sini tidak bisa dibuka lagi, dan banyak keeroran lain yang ketika aplikasi dibuka itu sudah not responding atau kurang cepat. Walaupun di kali ini masih menggunakan HDD atau hard disk, tidak masalah, karena kalau saya lihat harddisknya itu atau HDD-nya itu masih cukup sehat. Jadi yang punya sebenarnya pengen diganti dengan SSD, tapi berhubungan dengan dana, jadi kali ini tetap masih menggunakan HDD atau harddisk. Tidak panjang lebar, langsung saya akan eksekusi. Saya akan restart Windows-nya untuk masuk ke BIOS, mensinkronkan bootable yang ada, yang baru saya pasang ini dengan flash disk, itu dengan masuk ke BIOS untuk laptop merek HP atau HP atau Compaq atau yang lainnya, dan yang lain ini yang mirip-mirip dengan ini HP Compaq Dell, itu dengan menekan tombol F10 untuk masuk ke BIOS. Oke. Nah, ini sudah masuk ke BIOS. Selanjutnya saya akan coba melihat BIOS-nya, informasi BIOS ini. Ini kalau kita lihat prosesornya AMD A8 7410 dengan grafis Radeon R5. Nah, ini RAM-nya 4GB, dan informasi lainnya yang tidak begitu penting. Nah, untuk masuk ke sinkronisasi atau biar bootable connect dengan BIOS, saya akan masuk. Sini ada main, ada security, ada system configuration, dan exit. Nah, ini saya akan masuk ke sistem configuration, sistem konfigurasi. Ini masuk ke boot option. Nah, kali ini saya akan coba menyorot. Nah, ini sudah menggunakan UV port order, pakai
UV boot, bukan yang model lama. Jadi ini insya Allah sudah cukup responsif untuk diinstal Windows 10. Dan ini akan saya sinkronkan, masukkan untuk bisa membaca USB bootable, jadi dengan menggunakan F8 untuk ke atas, F7 itu untuk menggeser ke bawah. Oh, kalau yang model awas itu legacy. Kalau yang model baru yaitu UV boot. Kalau yang model lama legacy boot. Ini baru saya sadar. Ini di sini tertera dengan sangat jelas, ini yaitu UV boot dan legacy boot. Dan saya di sini memakainya dengan UV boot. Exit shift. Nah, ini ciri-ciri dari UV boot itu munculnya ini logo dari masing-masing laptop. Misalkan HP ya, keluarnya di sini HP. Nanti dia akan loading dengan indikator pemutaran. Nah, ini udah masuk. Untuk mempermudah, jadi biasanya logonya keluar bersama putaran dari loadingnya setup Windows. Nanti kalau teman-teman mau belajar install itu. Jadi ketika merek HP, Compaq, Dell, Samsung. Ini kita sorot ya, Defendernya on biar antivirusnya aktif. Kalau yang di off itu nanti antivirusnya tidak aktif, jadi kita perlu menginstal antivirus lain. Ini kan dia langsung bawaan dari Windows 10 yang tipe Lite ini, karena Windows 10 itu benar-benar rinci, jadi penginstalannya itu rinci. Jadi rinci dan custom, mau di off atau mau di on antivirusnya. Kan kadang-kadang kita perlu menonaktifkan antivirus. Biasanya itu digunakan untuk yang urusannya dengan misalkan program kasir atau apa itu, karena aktivasinya itu menggunakan crack, itu dianggap virus. Jadi kalau diaktifkan, nanti actionnya untuk menjalankan program itu dia nggak jalan karena dianggap virus. Itu biasanya untuk coding juga sama. Untuk coding itu sensitif sekali. Untuk yang belajar programmer itu biasanya defendernya di off, jadi tidak memakai antivirus. Karena yang namanya kita ketika mengcoding di save itu dianggap virus. Jadi filenya itu dianggap virus karena itu adalah merupakan codingan atau programmer. Jadi hasil dari codingan tersebut. Oke, kita langsung aja masuk ke setupnya. Kita next. Nah, ini kan partisi lama, dan ini kita harus benar-benar memperhatikan. Jadi di sini ada partisi primer, terdiri dari partisi primer itu terdiri dari 3, 1, 2,
3. Wow, ini ternyata yang dipakai itu menggunakan partisi legacy. Jadi saya tidak mau ambil resiko karena ini teman-teman semuanya yang mau belajar menginstal itu ketika memakai mode awalnya itu yang memakai model boot di BIOSnya di setting legacy, tetapi ini dipakai dengan boot model UV, maka tidak bisa diinstal. Ini perlu digarisbawahi ini, karena kalau dipaksakan nanti partisi semuanya dihapus, jadi datanya nanti habis hilang semua. Nah, ini saya akan menjaga data ini, jadi saya terpaksa harus menggunakan tipe dari legacy. Ini saya akan restart lagi. Jadi ini perhatian bagi teman-teman semua yang terutama yang baru belajar menginstal itu, biar menghindari hilangnya data. Padahal kita tujuannya memperbaiki, tapi malah merusak. Itu gitu ya. Saya akan restart. Nah, ini untuk enaknya untuk masuk itu pakai tekan F9. Tekan F9, langsung aja to the point. Nah, saya akan zoom. Nah, ini UV. Ini masuknya ke dari F9 saya tadi tekan sebelum botnya. Nah, ini yang saya akan sorot, yang akan saya jalankan itu menggunakan legacy, karena awalnya itu laptop ini menggunakan boot legacy, jadi saya tidak mau berlama-lama untuk membackup data dulu, karena datanya cukup banyak ini di D sama E, ratusan giga, jadi nanti lama prosesnya. Maka ini langsung saya masuk ke boot legacy dengan tadi tekan F9, langsung kita sorot yang paling bawah, yaitu yang tidak ada UV-nya. Jadi langsung USB hard drive SanDisk. Kalau yang di atas kan ada UV, USB hard drive dalam kurung UV. Yang saya sorot yang bawah, yang model legacy. Oke. Jadi walaupun yang namanya install laptop, terutama kita yang install laptop yang diperintah oleh konsumen kita, yang kita dapat job dari konsumen, atau mungkin kita yang belajar install laptop atau PC, itu teman kita menyuruh kita karena kita dianggap udah bisa itu lagi pelajaran, tapi menemui hal-hal yang macam ini harus benar-benar diperhatikan biar datanya itu tidak hilang. Jadi harus dibedakan antara boot UV dan legacy. Tetap sama ini, langsung. Nah, ini kan ciri-cirinya dari legacy itu kan, partisi autonya atau bawaan dari setup Windowsnya itu cuma satu. Kalau UV itu ada 2 dan bahkan ada yang sampai 3. Ini yang 500 MB atau 240 MB itu yang auto, itu namanya sistem, dan satunya lagi ada lagi namanya. Ini cuma 2 itu ciri-cirinya dari boot legacy. Kita akan hapus sistemnya ini, terus primarinya yang ngikut pada setup Windows ini.
Dan perlu diperhatikan, ini dua ini jangan sampai dihapus, karena di sini adalah isinya data. Nanti kalau kita hapus, kita partisi ulang semua, kita bisa kena semprot semua. Kalau datanya hilang itu susah untuk mengembalikan. Nah, kita new partisi lagi yang tadi baru kita hapus sistemnya. Berbagi itu indah. Nah, ini saya coba kali ini akan berbagi bagaimana cara menginstal dengan benar dan tidak menghilangkan data yang ada di D sama E. Tadinya di dokumen sama download itu sudah saya backup, sudah saya masukkan ke partisi E. Partisi D pun nggak masalah. Nah, ini yang kita format satu aja ini. Jangan sampai partisi yang ketiga dan keempat itu ke format, bahaya ini. Nah, hilang data. Oke, setelah itu kita next. Karena ini ya DD, prosesnya cukup lama, mungkin ada setengah jam, kurang lebih setengah jam. Oke, kita sambil tunggu. Tinggal satu loadingan lagi, insyaallah selesai. Kalau tidak ada kendala apapun di mesinnya. Lumayan ini kalau pakai HDD itu loadingnya untuk selesai dalam penginstalan itu cukup lama ini. Makanya ini perlunya sekarang semua harddisk atau HDD itu di PC atau harus diganti dengan SSD tipe apapun tetap kenceng, tapi jangan, kalau saya sarankan jangan sekali-kali beli SSD yang no brand atau brand yang tidak terkenal, itu cepat sekali rusak, paling 2-3 bulan, lama-lamanya itu 1 tahun udah error. Beli yang brandnya cukup terkenal, misalnya kalau lokal ya Vigen, SanDisk, atau yang global itu PNY, Crosshair, terus lagi WD Blue, WD Black SSD cukup tahan, garansinya aja bisa sampai 5 tahun, minimal 3 tahun. Kalau yang ngecek-ngecek itu parah itu. Kalau SSD-nya aja yang rusak itu nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang masalah itu ketika SSD-nya rusak atau error, datanya ikut hilang, padahal itu data penting. Aduh, masalah ini. Makanya kita perlu sedikit cermat dalam memilih SSD yang beredar di tengah-tengah pasar online misalkan. Ya itu, terus cermat dan melihat bagaimana para reviewer itu memberikan hasilnya itu. Tapi reviewer itu ketika hanya mereview
tidak berdasarkan pengalaman pemakaian ya sama aja, dia hanya menjual, yang penting laku gitu. Seberapa kencengnya coba lihat sampai selesai loadingnya. Ini udah selesai nih. Oke, cukup kencang. Oke, install Windows sudah selesai. Kita cek dulu. Ini sudah 100%. Kita cabut baterainya atau charger. Oke. Oke, install Windows sudah selesai. Kita cek dulu coba data hilang nggak ini. Terpenting, alhamdulillah datanya masih utuh. Ini yang jadi masalah besar itu ketika datanya hilang ini. Nah, download dokumen itu masih utuh, dan data-data lain yang ada di D, di E sama F. Saya akan coba untuk merapikan partisi ini. Masa dari C langsung loncat ke E. Nah, ini akan saya rapikan dengan dismanage manage sebuah partisi biar urut gitu. Ini perlu ini, apalagi kalau kita buat server, karena itu nanti hubungannya dengan pengalokasian sebuah data atau program yang akan dilakukan untuk pembacaan lewat klien. Ini sangat perlu sekali management. Nah, ini misalkan rubah jadi F, change drive, change drive letter and path for A itu diganti jadi D. Sangat perlu sekali. Kita nanti penentuan kalau di sistem jaringan itu perlu sekali, terutama digunakan untuk disk class atau
jaringan yang lainnya itu yang hubungannya dengan pembacaan sebuah program itu, program yang ditanam di server nanti dibaca di klien. Ini disk management itu perlu untuk mengganti mengganti partisi CDE itu bisa diganti-ganti, dan untuk mempartisi juga sangat mudah. Mungkin lain waktu saya akan coba buat videonya. Jadi partisi harddisk itu biar tanpa menggunakan aplikasi, ini langsung disk manage, langsung bisa ini. Jadi biasanya kalau kita beli laptop baru itu kan hanya satu partisi saja, hanya C saja lah, kita bagi jadi 2, 3 atau 4 bisa, atau minimal tambah satu lagi lah, bisa diparuh jadi 2. Jadi yang satu buat sistem khusus C, yang satunya lagi buat data, itu biar termanage dengan baik. Nah, ini sekarang sudah urut C, D, E, kelihatan rapih. Oke, kita lihat dulu drivernya apakah sudah terinstall semua. Tapi sebelum masuk ke driver, saya coba masuk ke kontrol panel untuk menonaktifkan di sistem dan security, masuk ke firewall. Ini harus di off. Nah, nanti juga hubungannya dengan update Windows, masuk ke service, ini hanya udah rusak ya. Keyboardnya udah error nih. Aduh, ini harus mengeluarkan keyboard internal. Nah, ini keyboard dari software pin taskbar. Langsung keluar. Set. Masuk ke service. Print spoiler harus di running biar nanti driver dari printer itu bisa terinstall. Kalau print spoilernya itu disable, itu nggak bisa tuh. Langsung Windows update biar tidak update runningnya harus di disable, stop. Oke. Setelah itu cek drivernya.
cek driver. Pertama displaynya belum, VGA-nya belum, terus dan beberapa driver yang lain. Saya akan coba menggunakan SAM driver. SAM driver itu kumpulan driver yang otomatis terinstall nanti ketika kita jalankan exe-nya. Ini SAM driver yang terbaru, biar kita nggak pusing nyari-nyari di website HP-nya, laptop HP-nya. Saya akan coba install WinRAR-nya dulu. Sekarang masuk ke SAM driver. Ini SAM driver yang 2024. Di sini ada di luar. Nah, ini SAM driver yang masih dalam bentuk image. Dalam bentuk image itu biar tidak kena virus. Sekarang kalau SAM driver dibuka di Windows 7 itu nggak bisa, tapi hanya bisa dibuka Windows 11 bisa, Windows 10 bisa. Apa ini? Klik tadi. Kita select all aja, kita install aja semua. Simbus, terus VGA R5 nya, Radeon R5 terdetek semua. Saat itu saya coba akan menghidupkan wifi-nya untuk menginstal browser itu yang bagus itu harus diinstal secara online, itu biar yang updatean yang terbaru. Chrome, Edge, dan Firefox. Bismillah.
Mak, chattingnya berdua mana, Mak? Sidik mana? Oke, ini hampir hampir selesai. Firefox sudah terinstall, Chrome sudah.
ini it sudah terinstall juga, kasih yang VGA-nya belum selesai ini. Matikan, paksa instalasi sun driver yang stuck. Inilah efek dari pakai hard disk itu, ketika ada sesuatu yang dipaksa untuk berhenti, maka dia stuck. Task manager. Ini berarti VGA-nya sudah terinstall. VGA-nya sudah terinstall drivernya.
crash, touch match, land. Bluetooth sudah pintar, sudah ini nggak usah, ini juga nggak usah, ini juga nggak usah. Ya, tinggal satu lagi, Realtek audio. Sekarang coba saya akan install Office-nya. Yang membutuhkan waktu cukup lama. Oke, mungkin video kali ini saya cukupkan sekian dulu karena instalasi sudah hampir selesai, tinggal beberapa aplikasi lagi. Dan yang sangat perlu diingat di sini, ketika kita atau teman-teman mau install laptop atau PC yang sudah ada datanya, harus benar-benar melihat caranya agar bisa data itu tidak hilang. Data tidak hilang, terus sukses dalam mengerjakan instalasi Windows dengan baik. Yang perlu diingat itu bagaimana menentukan awalnya itu diinstal di di BIOS itu kita menggunakan legacy atau UEFI, karena itu sangat menentukan sekali. Kita cek dulu di setup Windows, itu kelihatan bekas instalasi yang lama itu pakai UEFI atau Windows. Kalau awalnya pakai legacy tapi mau diganti dengan UEFI, maka data semuanya harus di backup dulu di D, C, dokumen dan yang lainnya. Tapi kalau hanya ingin membackup di dokumen atau di download atau di picture atau di yang hubungannya di drive C, itu cukup mengikuti instalan yang sebelumnya. Kalau legacy harus legacy, kalau UEFI juga harus UEFI. Kalau keduanya dibalik nggak bisa ini, maka instalasi akan gagal. Gitu teman-teman semuanya. Itu saja video kali ini, cukup sekian. Kita kembali di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.